Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nurjaman, mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 2 tahun 2025 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202472530251. Bidang studi Bahasa Arab. Asal sekolah SD Islamic Leader School. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi Al-Mihnatu atau profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khairi syukron. Taib qabla bidayatina ila darsinal yaum hayabina nadullah ta'ala. Untuk doa silahkan dipimpin oleh KM Ananda Afnan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum Bapak mengecek kehadiran, Bapak pastikan dulu, silakan cek kebersihan lingkungan kalian, meja kalian silakan dicek dulu, takutnya masih ada sampah atau ada hal apapun, supaya nanti kita belajar ini lebih tenang dan tentram ya. Sudah tidak ada apapun? Sudah, oke. Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil, untuk Ikhwan silakan sebutkan hadir, dan untuk akhwat silakan sebutkan hadiroh. Aisyah Khalisa Khairina Gunawan, Atika Fairus Halisa, Aurel Sawaliin, Zakir Hafazi Alfu, Eka Yafi Lukman, Fatisa Sahendra, Gani Afnani Abad, Muhammad Anis, Muhammad Hunaifa, Muhammad Keizan. Tidak ada. Kemana? Kenapa? Sakit. Muhdan Hafizun, Rafael Julian, Revan Revaldo, Rizkia Nur Aulia. Kenapa? Sakit. Sabik Hasya, Salsabila Syahida, Sakila Sahla, Sipa Nur Hadijah, Pitalia Clarissa. Sakit. Anizga Nur Afifa, Kirana Sipa. Sakit. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hadirin silakan berdiri terlebih dahulu.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati dulu supaya kalian lebih tertib dalam belajar. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi kalian ketika ada apapun tetap harus saling menghormati dan menghargai kepada teman kalian. Yang kedua adalah dilarang berisik ketika belajar. Dimohon untuk tidak mengobrol dan tidak untuk teriak-teriak atau bernyanyi-nyanyi ketika kita belajar ya. Yang ketiga adalah saling membantu teman yang kesulitan. Ketika teman kamu mengerjakan tugas, kemudian meminta bantuan, tolong dibantu. Dan yang terakhir adalah angkatkan tangan jika mau bertanya. Jadi nanti ketika Bapak menjelaskan, kemudian kalian mau bertanya, nanti angkatkan tangan terlebih dahulu. Paham ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai hal-hal yang memang sudah familiar sekali ya di kita semua gitu. Tentunya kalian pasti juga sudah tahu gitu. Coba orang tuanya semuanya di sini bekerja? Kerja, oke. Tapi sebelum masuk ke materi yang sekarang, Bapak akan mengingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya mengenai anggota tubuh yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Masih ingat ya? Coba Bapak akan tes ya. Dari kelompok sebelah sini, Ananda Hunaipa, apa bahasa Arabnya kepala? Roksun, oke, bagus ya. Sebelah sini, Ananda Zakir, apa bahasa Arabnya hidung? Anfun, oke, bagus, terima kasih. Satu lagi, sebelah sini, silakan Ananda Afnan, apa bahasa Arabnya mata? Ainun, oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Ya, alhamdulillah kalian masih bisa mengingat pembelajaran yang telah kita pelajari. Nah, selanjutnya untuk materi pada hari ini adalah mengenai tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, gitu ya. Contoh misalkan Bapak ini sebagai apa? Nah, kemudian ayahnya Afnan sebagai apa pekerjaannya? Ustadz. Kemudian ayahnya Hunaipa sebagai apa pekerjaannya? Ustadz. Ayahnya ibunya Aurel sebagai apa? Sebagai guru. Maka materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai ya profesi atau cita-cita. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab itu disebutnya al-mihnatu. Coba ulangi ya apa yang Bapak ucapkan. Al-mihnatu. Al-mihnatu. Profesi. Al-mihnatu profesi. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kalimat dengan pola al-isyarah lil mufrad dengan baik. Yang kedua adalah siswa mampu membuat kalimat tentang profesi menggunakan pola al-isyarah lil mufrad dengan baik. Jadi nanti diharapkan kalian semua setelah belajar mengenai materi ini itu bisa mengidentifikasi sebuah kalimat atau contoh nanti yang akan Bapak sampaikan dengan pola
al-isyarah lil mufrad atau kata tunjuk. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa membuat kalimat dengan pola al-isyarah lil mufrad. Nah, selanjutnya diperhatikan dulu video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ya. Nanti bisa kalian diingat-ingat ya. Apa saja sih mufrodat atau bahasa Arab yang mengenai profesi yang ada dalam video ini. Madrasah Oke, coba Bapak akan tanya, ada apa aja tadi di sana? Profesinya ada apa aja? Yang pertama ada apa? Guru ya. Tadi apa bahasa Arabnya guru? Mudarrisun. Baik, mudarrisun. Mudarrisun. Guru. Yang kedua ada apa lagi? Ada petani. Apa bahasa Arabnya petani? Palahun. Palahun. Petani. Kemudian selanjutnya ada siapa lagi tadi? Ada pedagang. Apa bahasa Arabnya pedagang? Tajirun. Tajirun. Coba kelompok 2, tajirun. Kelompok 1, tajirun. Kelompok 3, tajirun. Oke. Terus ada siapa lagi yang di depan bangunan? Ya, insinyur. Apa bahasa Arabnya insinyur? Oke, muhandisun. Muhandisun. Baik. Selanjutnya masih tentang al-mihnah. Coba ini siapa? Coba ada yang tahu apa bahasa Arabnya dokter? Oke, betul. Sebutkan ya bareng-bareng. Tobibatun. Tobibatun. Oke. Selanjutnya ini siapa? Apa bahasa Arabnya tentara? Oke, coba sebutkan kelompok 3. Jundiyun. Kelompok 1, Jundiyun. Kelompok 2, Jundiyun. Oke, lanjut. Ini siapa? Perawat. Coba kelompok 2 apa bahasa Arabnya perawat? Oke, mumaridotun. Kelompok 1, mumaridotun. Kelompok 3, mumaridotun. Oke. Yang terakhir apa? Polisi. Kelompok 1 apa polisi? Oke, surtiyun. 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 Hari ini kita akan mempelajari terkait al-ismul isyarah lil mufrad atau kata tunjuk untuk satu. Ya. Kata tunjuk ini apa? Contohnya, ada yang tahu kata tunjuk? Jadi untuk menunjukkan ya fungsinya itu. Coba dilihat penjelasannya. Isim isyarah lil mufrad adalah kata tunjuk khusus untuk satu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu baik yang dekat maupun yang jauh. Gitu. Contohnya dalam kalimat bahasa Indonesia, ini papan tulis, ya.
itu pintu. Nah, itu adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk untuk satu ada 4 ya. Nah, yang pertama dan kedua adalah kalimat haza dan hazihi. Kalau haza ini ditunjukkan untuk benda yang sifatnya muzakkar atau untuk laki-laki. Kalau hazihi ditunjukkan untuk benda atau orang yang sifatnya perempuan. Kalau benda ada tanda mu'anas atau tak marbutoh yang bulat seperti ini. Contohnya, nah ini ya. Kalau untuk manusia itu ditunjukkan untuk perempuan. Contohnya, hazihi Aisyah, hazihi Syifa, tilka Anizka. Misalkan itu untuk yang jauh ya, kalau yang dekat hadihi. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya adalah tilka atau zalika. Kalau tilka itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk perempuan, tilka ini, tapi kita menunjuknya yang jauh. Contoh tadi yang sudah Bapak contohkan di awal, itu pintu, berarti kita menunjuk, oh itu pintu sebelah situ. Atau misalkan itu meja gitu, atau itu Aurel misalkan ya, seperti itu. Nah, untuk dalika, dalika ini ditunjukkan untuk laki-laki atau untuk benda itu yang bersifatnya tidak ada tanda mu'anas. Nah, sekarang coba kita tebak. Ini ada contoh. Di sini ada siapa? Ada ibu guru. Berarti yang dipakai ini apa? Haza atau hazihi? Berarti apa bahasa Arabnya? Mudarrisatun. Benar kayak gitu? Coba kita cek. Oke, betul ya. Kalimatnya hazihi mudarrisatun. Selanjutnya, nah, pakai apa? Coba. Itu polisi. Berarti pakai apa? Pakai tilka atau dalika? Berarti bagaimana bahasa Arabnya? Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah ya. Kalian sudah bisa menjawab dengan bagus. Dalika syur'iyun. Nah, sekarang ini siapa? Dokter laki-laki atau perempuan? Berarti itu dokter. Berarti pakai apa? Pakai hazihi atau pakai tilka? Berarti apa bahasa Arabnya? Tilka tobibatun. Oke, kita cek. Nah, betul ya, betul, bagus. Selanjutnya, ini gambar siapa? Ini insinyur. Berarti kalau ini pakai haza atau hazihi? Coba apa bahasa Arabnya ini insinyur? Haza muhandisun. Oke, betul. Nah, selanjutnya ada sebuah percakapan ya, percakapan mengenai penggunaan kata isim isyarah lil mufrad yang menunjukkan sesuatu, baik itu yang jauh ataupun yang dekat. Coba diperhatikan ya. Di sini ada percakapan antara 3 orang, Sulaiman, Ahmad, dan juga Fatimah. Oke, akan Bapak bacakan ya. Man haza ya Ahmad. Jadi Sulaiman itu bertanya kepada Ahmad, man haza ya Ahmad? Menanyakan ke siapa? Menanya ke sini, yang ini. Haza akhi, ini adalah saudara saya. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Coba dalam kalimat ini, mana isim isyarahnya atau kata tunjuknya? Kalimat apa? Haza. Oke, yang ini ya, ini isyarah. Sekarang kalimat yang percakapan kedua, Sulaiman, waman zalika, dan itu siapa? Ini menunjuk ke sebelah sini. Zalika abi, itu bapak saya. Huwa Allahun nasyitun, dia adalah seorang petani yang rajin. Coba di sini mana yang isim isyarahnya?
Zalika, oke betul ya. Ini isim isarohnya. Yang kalimat selanjutnya, Sulaiman, waman hazihi ya Fatimah. Kemudian Sulaiman bertanya ke Fatimah, ke siapa, ke yang ini? Hazihi uhti, ini saudara perempuan saya. Hiya batun, dia adalah seorang dokter. Coba mana isim isarohnya di sini? Hazihi, oke. Kalimat yang terakhir, Sulaiman, waman tilka, dan siapa itu? Ini menunjuk ke sini. Fatimah, tilka ummi, itu adalah ibu saya. Hiya mumarridotun, dia adalah seorang perawat. Coba isim isarohnya yang mana? Oke, tilka ya. Sekali lagi, kalau misalkan gini, ini adalah guru, berarti pakai apa? Haza mudar hisun. Contoh misalkan, itu guru perempuan. Itu apa? Tilka mudar risatun. Atau misalkan, ini dokter perempuan. Apa? Hada atau hadihi, ini dokter perempuan. Hazihi, hazihi tobibatun. Ya, gitu. Oke, kayaknya kelihatannya ini kurang semangat. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Bapak akan kasih motivasi supaya lebih semangat lagi. Berdiri dulu, silakan. Ananda Muhdan berdiri. Ananda Rapa. Kita akan tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Sekarang Bapak akan mencoba bertanya ke perwakilan beberapa kelompok ya. Kelompok 1, Muhammad, ini tentara laki-laki ya. Ini tentara laki-laki. Pakai haza atau hazihi? Pakai haza. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Hadza jundiyun. Oke, bagus. Ya. Sekarang tepuk tangan dulu dong buat Muhammad ya, sudah bisa menjawab ya. Sekarang kelompok 2. Sakila, coba. Itu perawat perempuan. Pakai apa kalau itu? Oke, dalika apa tilka? Itu perawat perempuan. Tilka apa? Perawat perempuan? Oke, tilka mumaridotun. Oke, tepuk tangan untuk temannya, tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok 3. Coba Ananda Hunaipa. Ini insinyur. Haza muhan disun. Tepuk tangan buat temannya yang sudah bisa menjawab ya. Selanjutnya, nah selanjutnya ya teman-teman kalian, kita akan menebak terlebih dahulu. Coba Mister akan menguji kalian dengan tebak-tebakan kata dulu ya, menerjemahkan. Oke. Ini dokter, ya. Berarti pakai kata tunjuk apa? Ini dokter. Ini dokter laki-laki atau perempuan? Pakai haza apa hadihi? Yakin? Oke, kita cek. Oke, betul ya. Kemudian yang kedua, kelompok 1. Ini tentara, pakai apa kalimatnya? Yakin? Yakin. Oke, kita cek ya betul apa tidak jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2.
Itu perawat. Pakai apa kalimatnya itu? Apa? Tilka mumaridotun. Yakin pakai tilka? Oke, kita cek ya jawabannya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3. Itu polisi. Pakai kalimat apa? Dalika. Yakin? Yakin. Oke, kita cek ya. Nggak pakai yang lain. Nah, kita cek jawabannya. Betul. Tepuk tangan semuanya ya. Oke, berarti semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan boleh acungkan tangannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan menanya-nanya lagi. Coba kita dari kelompok sini ke Ananda Sipa. Ini guru laki-laki. Guru laki-laki mudar. Oke, haza mudar risun. Oke, terima kasih. Sekarang ke kelompok ini, Ananda Muhdan, ya. Ini dokter perempuan. Hazihi. Dokter apa tadi? Bi. Oke, hadihi tobi batun. Sekarang kelompok 1. Atika ya. Itu polisi laki-laki. Oke, zalika syurtiyun. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kalian sudah bisa memahami terkait apa yang Bapak sampaikan ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya sesuai tempat duduk aja ya. Untuk ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah, kita akan mengerjakan sebuah LKPD terkait profesi. Oke, boleh diperhatikan terlebih dahulu. Bapak akan jelaskan dulu apa yang harus kalian isi dalam LKPD ini. Dalam LKPD ini terdapat sebuah tempat ya dan juga seseorang yang bekerja di situ. Yang pertama misalkan di sini ada belakangnya rumah sakit dan ini ada dokter. Tugas kalian adalah menambahkan kata tunjuk atau isim isaroh yang tepat untuk gambar ini. Contoh ya, ini ada dokter laki-laki, berarti haza tobibun atau boleh dalika tobibun. Kenapa pakai haza atau dalika? Karena menunjukkan dokternya itu laki-laki, kayak gitu. Paham cara pengerjakannya? Paham. Silakan dikerjakan dengan ini ya, dengan santai saja. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, silakan boleh dikerjakan bekerja sama dan berdiskusi. Silakan bekerja sama dan berdiskusi ya. Nanti boleh dilihat di bahan ajar yang telah Bapak bagikan sebelah sini. Silakan. Boleh pakai haza atau hazihi, boleh pakai zalika atau tilka. Silakan.
Ini kelihatannya kayaknya belum pada fokus untuk mengerjakan. Coba semuanya berdiri dulu biar lebih fokus. Berdiri dulu. Berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya supaya lebih fokus. Silakan. Kelompok 2 silakan boleh berdiri dulu. Kita tepuk fokus dulu supaya kalian lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, silakan lanjutkan ya mengerjakannya. Jika ada yang susah, silakan boleh ditanyakan cara mengerjakannya. Silakan sambil berdiskusi, teman-teman. Boleh sambil berdiskusi, dibicarakan, boleh. Tentang apa yang harus diisi, silakan. Diisi ya, berdiskusi. Yuk. Berdiskusi sama teman-temannya, silakan. Boleh bergantian dalam mengisinya, dalam menulisnya, silakan. Ayo berdiskusi. Silakan kalau ada yang susah boleh ditanyakan. Kenapa? Iya, silakan. Pakai kalimat haza, tilka. Silakan. Boleh pilih ya, boleh pakai haza atau boleh pakai tilka, hazihi atau dalika, silakan menyesuaikan dengan apa yang ada di gambar. Kalau misalkan objeknya itu misalkan dokter perempuan, berarti menggunakan kata tilka atau kata hazihi. Kalau objeknya misalkan polisi laki-laki, berarti menggunakan haza atau zalika. Jadi yang diisinya menggunakan kalimat haza atau hazihi. Nah, seperti di sini. Ini kalimatnya. Ini. Apa? Kenapa? Tidak usah. Cukup itunya aja. Yang ditulisnya segini aja. Iya.
Ininya tidak perlu. Sudah? Ada yang belum kelompok 2? Silahkan dikerjakan dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Nah, baik. Kita tunggu dulu kelompok 2 yang masih mengerjakan. Silakan saling membantu temannya ya. Ya, kalau ada kesusahan boleh ditanyakan. Sudah semuanya? Sudah? Setelah ini kita akan melakukan sesi presentasi apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian diskusikan bersama teman-temannya. Nanti Bapak akan panggil perwakilan dari setiap kelompok 2 orang untuk mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Sudah siap untuk presentasi? Siap? Oke, siap ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kepada Ananda Afnan dan Muhammad untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan dan didiskusikan ya. Silakan maju ke depan Muhammad dengan Afnan. Ya, silakan. Nah, di sebelah sini. Oke. Boleh. Assalamualaikum, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu sebutkan apa yang telah kamu kerjakan. Menyebutkan ini apa, ini apa. So. Silakan. Ada mudaris, adi mudaris tun, tilka mudaris tun. Silakan. Ayo. Dipegangnya yang benar. Nah, silakan. Tilka mudaris. Mudar. Tun. Selanjutnya. Terus. Hazi. Taji. Ruan. Terakhir. Kobi.
Ya, oke. Sudah? Nah, silakan beri salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani maju ke depan ya. Selanjutnya kelompok 2, Bapak persilahkan kepada Sakila dan Anizka untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan dan didiskusikan bersama teman-temannya. Silakan boleh maju ke depan. Ya, hati-hati silakan. Jangan lupa salam terlebih dahulu, kemudian perkenalkan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan. Hazihi muma. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Hadza. Terakhir. Muwad. Oke, sudah. Akan beri salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan ya untuk temannya, terus kelompok 2 yang sudah berani maju ke depan. Untuk yang terakhir, kelompok 3, Bapak persilahkan kepada Ananda Sipa dan Aurel untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Oke, silakan salam terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan. Apa lagi? Ya. Azza? Terakhir? Oke, udah? Silakan salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya untuk teman-teman kita semua yang sudah memberikan atau menampilkan presentasi tentang apa yang sudah kalian diskusikan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya mari kita ulangi kembali tentang materi yang tadi sudah kita bahas ya. Materi hari ini itu tentang apa? Tentang apa? Profesi ya. Kemudian dalam profesi ini kita juga membahas terkait isim isyarah lil mufrad atau kata tunjuk untuk satu. Tadi disebutkan bahwa kata tunjuk ini adalah khusus untuk satu ya. Kalau lil mufrad untuk satu yang digunakan menunjuk sesuatu baik itu dekat ataupun jauh. Cara penggunaannya seperti apa? Kita lihat objeknya. Kalau objeknya dekat, itu menggunakan kalimat atau kata haza atau hazihi. Kalau misalkan objeknya di sini Bapak contohkan tadi ada guru perempuan, ini guru. Berarti kalau perempuan itu menggunakan kata hazihi. Kenapa hazihi? Karena ada tanda mu'anas atau perempuan. Di sini ada tamar buto. Makanya digunakan kalimat hazihi mudar risatun. Kalau misalkan ini dokter laki-laki apa? Haza atau hazihi? Haza tobibun ya. Kalau misalkan objeknya laki-laki karena tidak ada tanda-tanda mu'anas atau perempuan. Yang selanjutnya adalah kata tilka atau dalika. Nah, kalau kata tilka atau dalika ini ditunjukkan untuk yang lebih jauh
Gitu. Contoh misalkan Bapak nunjuk itu ada polisi, berarti apa bahasa Arabnya? Pakai tilka atau pakai dalika? Dalika syurtiun. Itu ada polisi. Atau misalkan itu ada perawat perempuan. Pakai apa? Pakai dalika, pakai tilka? Tilka. Tilka mumarridotun. Nah, di sini Bapak kasih contoh tadi ada seorang polisi, di sini polisinya polisi laki-laki ya. Maka kalimat yang dipakai adalah kata dalika syurtiun, itu polisi ya, kayak gitu. Oke, coba Bapak akan tanya lagi ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini adalah pedagang. Hadza tajirun. Sekali lagi, apa ini pedagang? Oke, bagus. Kelompok 2 itu petani. Zalika falahun. Zalika falahun, atau itu petani. Kelompok 1 itu perawat perempuan. Tilka mumar ridotun. Bagus ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan, terkait materi yang kita pelajari hari ini. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah evaluasi terkait untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi tentang profesi ini ya, yang berkaitan dengan isim isyarah lil mufrad. Jadi nanti silakan dikerjakan ya. Baik, cara mengerjakannya diperhatikan terlebih dahulu. Di sini adalah pasangankanlah kata di bawah ini sesuai dengan gambarnya. Silakan kalian memasangkan antara bahasa Arab ya yang berkaitan dengan adanya isim isyarah dengan gambar yang tertera pada LKPD tersebut. Jangan lupa dikasih nama dan juga kelasnya. Kalau ada yang kesusahan dalam bertanya, silahkan dalam mengerjakan tugasnya bertanya ya kepada Bapak. Silakan. Ya, boleh. Baik, nanti Bapak ambil. Ya. Apa? Yang mana coba lihat? Dari satu ke madrasati. Ada. Dari satu. Cara mengerjakannya, kamu silakan ini pasangkan. Ini yang mana? Ya, kalau ke sini silakan kasih garis. Sesuaikan dengan apa yang ada di bahan ajar yang Bapak bagikan ya. Gimana? Bisa?
Ada yang susah? Bisa? Bisa? Mengendapnya sudah? Silakan kerjakan masing-masing dengan baik dan benar ya. Baik, sudah selesai? Sudah? Boleh dikumpulkan hasil pekerjaannya? Baik, terima kasih. Boleh dikerjakan? Sudah. Oke, selanjutnya ya, kita akan mengulas kembali dan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Profesi, atau dalam bahasa Arabnya apa? Alminatu. Kemudian apa lagi? Belajar tentang apa lagi? Kata tunjuk ya, untuk satu, atau dalam bahasa Arab al-ismul isyarah lil mufrad. Kata tunjuk itu apa? Kata tunjuk apa? Iya, kata tunjuk itu adalah kata yang digunakan khusus untuk menunjuk sebuah objek, baik itu dekat ataupun jauh, seperti itu ya. Baik itu sebuah benda ataupun ke orang, ke manusia, itu boleh. Boleh ya. Boleh apa? Boleh digunakan kata-katanya. Khusus untuk satu itu menggunakan 4 kata. Ada haza dan hazihi, ada tilka dan juga dalika. Gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan objeknya saja. Kalau posisi objeknya dekat sekitar kita, contoh seperti ada papan tulis, ada dinding, ada lantai, itu menggunakan apa? Kata haza atau hazihi. Kalau misalkan objeknya jauh, ada di sebelah sana, itu menggunakan kata dalika atau tilka. Contoh misalkan itu pintu, dalika babun, misalkan gitu. Itu jendela, tilka nafidatun. Itu menunjukkan objek yang jauh. Terus kalau orang boleh. Contoh misalkan Bapak di sana melihat ada sabik, dalika sabik, atau Bapak melihat di sini ada sakila, hazihi sakila. Atau misalkan haza Rafael, atau sebelah sini tilka Aisyah, atau sebelah sana dalika Repan. Jadi kata tunjuk ini bisa digunakan untuk benda ataupun
orang ya, objeknya bisa gitu. Penggunaannya boleh jaraknya dekat, yang di sekitar kita, boleh jaraknya yang jauh, jauh dari kita ya, seperti itu. Paham semuanya? Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti semuanya sudah paham ya, gitu. Coba sekarang kalian terjemahkan kalimat apa yang Bapak sampaikan ya. Kelompok 2. Itu muhdan. Zalika muhdan. Itu polisi. Zalika syurtiyun. Ini Anizka. Hazihi Anizka. Oke. Sekarang kelompok 3. Itu Sabik. Ini Hunaifa. Itu Fatisha. Ini tentara. Jun. Oke, bagus. Sekarang kelompok 1. Ini Eka. Itu Muhammad. Ini Salsa. Itu Apnan. Itu dokter laki-laki. Tobibun. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalian alhamdulillah sudah sangat luar biasa sekali dan sangat bagus sekali dalam memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sangat menyenangkan ya, alhamdulillah, dengan didukung cuaca yang sangat bagus, lingkungan yang nyaman, kemudian lingkungan yang bersih juga gitu. Yang kedua, apakah kalian selama belajar tadi menemukan kesulitan? Ada? Ada ya, pastinya ada kesulitan. Apa coba kesulitannya apa tadi? Kamu, Muhammad? Apa? Kenapa? Apa kesulitannya? Susah cara membacanya? Ya. Coba cara mengatasinya apa? Cara mengatasi kamu susah membacanya, kamu harus apa? Harus bisa mempelajari lagi dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Coba kelompok 2, apa kesusahan yang tadi kalian alami selama belajar? Tidak. Oh ya, cara mengatasinya bagaimana? Ya, berdiskusi, meminta bantuan kepada teman. Ya, ketika kita tidak paham atau hanya baru paham sedikit, caranya bagaimana? Bertanya kepada siapa? Boleh kepada guru atau kepada teman gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ini bagaimana nih caranya mengerjakannya, mengatasinya. Jadi kalian bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan bantuan teman kalian ya. Jadi harus saling membantu antar sesama teman ketika ada teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya di kelompok 3, apa kesusahan yang kalian hadapi selama belajar tadi? Ya, susah untuk menebak ya, kadang keliru apakah ini haza atau hazihi, kemudian ini dalik atau bagaimana cara mengatasinya tadi? Mengatasinya bagaimana? Berpikir, menanyakan kepada teman yang sudah bisa gitu ya. Jadi ketika kita lupa lagi untuk menebak apakah ini pakai haza atau hazihi, solusinya adalah dengan apa? Dengan kita melihat modul yang kita pegang, kita bertanya kepada teman kita, insya Allah teman-teman kalian ini sudah pada bisa. Jadi harus saling bekerja sama dan berkolaborasi ya. Dan berkolaborasi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian
hadapi, kayak gitu. Jadi semuanya masing-masing setiap orang atau setiap kelompok itu memiliki kesulitan ketika belajar. Tinggal kita bagaimana sih cara mengatasinya. Tadi ditemukan di kelompok satu susah membacanya. Bagaimana cara membacanya ya, misalkan seperti itu. Solusinya apa? Dengan mendengarkan apa yang guru sampaikan atau teman kalian sampaikan. Jadi ketika diskusi, ini gimana cara bacanya? Boleh tanya, ini gimana cara bacanya? Nanti diajarkan oleh temannya. Nah, makanya ketika temannya yang sudah bisa mengajarkan, orang yang tidak bisa pun akan menjadi bisa. Caranya dengan bertanya dan mendengarkan supaya bisa membacanya. Kemudian di kelompok 2 tadi kesulitannya kadang paham, kadang tidak paham katanya. Cara mengatasinya bagaimana tadi? Bertanya kepada teman, berdiskusi dengan teman. Bagus ya, salah satu cara yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi ketika tidak paham apa yang disampaikan oleh guru, boleh bertanya kepada temannya yang sudah paham. Nanti temannya menjelaskan kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan tugas dengan baik. Supaya kita bisa menyebutkan tadi mufrodat tentang profesi dengan baik dan benar. Kemudian di kelompok yang ketiga, kesulitannya suka kadang keliru dalam menyebutkan kata tunjuk. Apakah ini hada atau hadihi? Jadi masih banyak kebingungan ya gitu. Solusinya apa tadi? Sama, bertanya kepada teman, kemudian bertanya kepada guru. Gitu. Ini cara menggunakannya bagaimana? Kalau kita melihat sebuah objek, misalkan objeknya itu laki-laki, apakah ini hada atau hadihi? Tinggal kita lihat. Oh, kalau objeknya laki-laki berarti menggunakan haza. Terus kalau objeknya ini itu jauh atau dekat, berarti kalau objeknya jauh ada di sebelah sana, berarti menggunakan kata zalika gitu ya. Jadi cara mengatasinya seperti itu gitu. Kalian harus mau bertanya, harus mau berdiskusi dengan sesama teman kayak gitu. Paham semuanya? Baik, selanjutnya supaya lebih semangat lagi, semuanya silakan berdiri ya. Berdiri, kita ice breaking dulu. Coba kita tepuk semangat dulu semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Satu lagi ya, satu lagi. Kalau kau suka hati, ya, coba Bapak dulu. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, bilang belajar. Kalau kau suka belajar, bilang belajar. Kalau kau suka belajar, mari kita ucapkan. Kalau kau suka belajar, bilang belajar. Tepuk tangan semuanya. Silakan boleh duduk kembali ya. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan dan Bapak rasa kalian hari ini sudah bagus dalam memahami materinya ya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah materi untuk minggu depan. Ya, yang akan kita pelajari adalah terkait hadikotul hayawani atau terkait kebun binatang. Ya. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar mengenai hadikotul hayawan atau kebun binatang. Masih nyambung dengan materi al-ismul isyarah lil mufrad. Kalau sekarang ini objeknya adalah sebuah profesi atau pekerjaan, kalau minggu depan objeknya itu adalah tentang kebun binatang, macam-macam hewan atau apapun yang ada di kebun
kebun binatang seperti itu ya. Jadi untuk hari ini alhamdulillah ya, kalian sudah bisa belajarnya dengan baik, dengan lancar. Jangan lupa tingkatkan terus semangat belajarnya, tingkatkan terus semangat kalian untuk belajar ke sekolahnya, kemudian belajar di rumahnya gitu, supaya kalian ini bisa terus-terusan menghafal apa yang telah kalian pelajari, memahami apa yang telah kalian pelajari. Jadi tidak lupa gitu ya, tidak lupa seperti itu. Dan Bapak juga ucapkan terima kasih, kinerja kalian hari ini, belajar kalian sangat baik sekali ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan rapi, kemudian tidak berisik, tidak ngobrol, dan tidak tertawa-tertawa. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian belajar hari ini itu masih terus dilakukan kebiasaannya sampai terus ya, meskipun nanti di pelajaran lain, bukan di pelajaran Bapak gitu. Jadi kalian harus terus meningkatkan kualitas belajar kalian ya, baik itu belajar di kelas ataupun di luar kelas ya, baik itu kalian belajar di sekolah ataupun belajar di rumah gitu. Karena belajar itu tidak harus di sekolah saja, di luar pun kita bisa belajar, mau itu di rumah, di lembaga les ya, seperti itu. Oke, semuanya ada yang mau ditanyakan lagi terakhir? Tidak ada? Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan kalian merapikan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Oke, untuk selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah selesai belajar akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Aknan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Silakan dirapikan duduknya. Akan Bapak pilih ya. Nanti yang Bapak panggil boleh silakan bersalaman kemudian keluar. Silakan Ananda Munaifa. Sambil dibawa bukunya sama. Kemudian Nanda Aisyah, silakan. Kemudian Zakir, silakan. Kemudian Aurel, silakan. Kemudian Muhdan, silahkan. Kemudian Salsa, silahkan. Oke, Muhammad, silahkan. Kemudian Fatisha, silahkan. Kemudian Sipa, silahkan. Kemudian Sakila, silahkan.
Kemudian Afnan silakan. Atika silakan. Anizka silakan. Repan silakan. Eka silakan. Sabik silakan. Rafael silakan.